Halo, assalamualaikum Torik. Waalaikumsalam Imron. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Uh, what about your learning in your university? I don't hear you, Imron. Can you lost speaker? Oh yes, absolutely. I ask you, how is your study about English in the university? Oh, my study in Winhas Jember is very beautiful, Imron. Wow. Do you study about input hypothesis? 5 hypothesis in language learning. Kamu mau saya untuk menjelaskan input hipotesis ini. Yes, I want to hear you to tell me about input hypothesis. Yes, I want to tell you the hypothesis. Jadi dengarkan secara seksama. Oh yes. Saya mau menjelaskan hipotesis ini. The input hypothesis, they start the learner's progress in their knowledge of the language when they comprehend language. Input is slightly more advanced than their current level. Krashen called this level of input A plus 1, where I is the learned in the language and plus 1 is the next stage of language acquisition. Oh yes, I get it. I get it from your explanation that the input hypothesis. Yes, I understand. Thank you. Input hypothesis is hypothesis masukan ya. Is that right, Mr. Torik? Mr. Torik? Mr. Torik, is that right? That input hypothesis is hypothesis masukan. Hello, Mr. Torik. Hello? Hello, Yes. can you focus on me, Mr. Torik? Okay, I get from your explanation that input hypothesis is hypothesis masukan, right? Okay. Hello. Okay. Hello? Hello. Okay, focus on me, Mr. Torik. Focus, Mr. Torik. Okay, the next. What hypothesis do you know? The acquisition learning, Bron. The akuisisi hypothesis, do you know about it? Suara kamu agak keras dikit, saya nggak dengar. The akuisisi hypothesis, do you know about the akuisisi hypothesis? Oh, I don't know, Imron. Okay, You can tell me? Okay. Listen carefully. Hypothesis acquisition is the learning or studying that value, yeah, that value perhaps in Indonesian mengeklaim ketat suatu hipotesis di mana akuisisi dan pembelajaran itu dibatasi. Ada pembatasan. Pembatasan ketat antara akuisisi dan pembelajaran gitu. Dan hipotesis akuisisi pembelajaran akuisisi
adalah hipotesis di mana kita di bawah alam sadar. Jika kalau pembelajaran itu di dalam alam sadar gitu. Kalau hipotesis akuisisi ini seperti contohnya kita belajar bahasa Jawa gitu loh. Kita nggak di bawah alam sadar, di bawah alam sadar ya, tanpa disengaja kalau bahasa Jawa itu. Tapi kalau pembelajaran itu di alam sadar kita, kayak kita sekarang, like what we are today learning about English. It means hipotesis akuisisi pembelajaran. Jadi akuisisi dan pembelajaran itu ketat berbeda gitu. Do you get it? Do you get it, Torik? Ya, saya merangkum bahwa aktivitas pembelajaran itu di bawah alam sadar kita. Yes. What about monitor? Monitor hypothesis. Monitor hipotesis. Yes. Tell me, please. Ya, saya mungkin sedikit paham tentang monitor hipotesis ini. Okay. The monitor hypothesis that consequently language can only be used. The monitor language output can never be the sort of spontan speech. Jadi monitor hipotesis ini tidak bisa dengan spontan. Oh ya. Jadi monitor hipotesis ini kayak kita belajar bahasa Inggris, kita nggak bisa spontan ngomong bahasa Inggris gitu. Beda dengan ketika kita when we speak Javanese gitu ya. Ya. Okay, get it. And still there are two hypotheses. There are two hypotheses. The first that is hypothesis tatanan alam. Tahu? Do you know about hipotesis tatanan alam? Saya belum terlalu paham, Ron. Mungkin kamu bisa menceritakan sedikit demi sedikit atau membuat saya lebih paham tentang hipotesis natural ini. Nah, hipotesis tatanan alam ataupun hipotesis natural ini adalah hipotesis yang mempunyai tingkatan, katanya seperti itu. Kalau sepaham saya gitu. Mempunyai urutan, bukan tingkatan, urutan bahasa yang kita pelajari gitu. Dari bahasa Jawa kan, dari bahasa aksara, bahasa kode kita waktu lahir, terus ke bahasa Jawa, habis itu kita ke bahasa Indonesia ketika sekolah, habis itu dikembangkan lagi ketika menempuh yang lebih berat, kehidupan yang lebih berat, kita tahu bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Itu urutan bahasa gitu. Sehingga bahasa yang kita punya itu mempunyai makna, jelas artinya gitu. Tidak asal ngomong tapi gak ada artinya. Itu yang dimakan eksplisit. Eksplisit itu artinya jelas dan mempunyai makna dan arti gitu. Dan yang terakhir ini hipotesis filter efektif gitu. Maksudnya hipotesis efektif filter hipotesis itu adalah hipotesis yang mengeklaim bahwasanya suatu pembelajaran itu baik tidaknya itu karena emosional seseorang masing-masing gitu. Kayak contohnya gini dah. For the example, we learn English in Paris. Kita lebih cepat bisa ngomong bahasa Inggris karena di lingkungan mereka itu memang mendukung gitu loh. Beda ketika kita di universitas gitu. Lingkungan kita kurang mendukung kan gitu. Kadang kita kalau bahasa sekarang itu get mood mental gitu kan. Kena mental kita. Gegara diolok-olok. Kalau kayak diolok-olok jadinya kita agak lancar kayak orang-orang yang belajar di Paris gitu loh. Karena lingkungan kita yang tidak mendukung. Itu yang dimaksud itu keefektifan
filter dalam belajar itu kurang gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu lah. Ya. Tapi yang lebih banyak diketahui itu yang banyak di ini biasanya yang nomor 5 ini, keefektifan filter ini kan yo biasanya. Tapi semuanya 5 hipotesis ini masuk semuanya sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya bisa memahami tentang penjelasan Imron. Saya juga paham yang dijelaskan Torik juga. Natural itu yang alam bawah sadar itu bisa memahami. By the way, mungkin ada yang bisa tanyakan lagi atau apa Imron? I think enough, Rick. Just keep spirit in your study or learning of English. Gimana, Bron? Okay, that's all, Rick. Keep spirited in your learning and studying English. See you in campus. Thank you. See you, Rick. Bye-bye. Strong. Untuk pandemi, bro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.